beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah sebaiknya jangan dipaksakan jamaah, karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malah seperti sodakoh, kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu guys sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat, makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang, yaitu sholat nggak usah berjamaah plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu, baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha, di kamar paling dalam. Nah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini, misalnya kayak tahajud disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh, jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kayak nentang ya goblok, barang apa kok buat tentang ya, tapi kowe yang tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi iki Pak. Mulane yang boleh takut itu yang jenengan takut kok ngubang-ubang. Lemahnya aku mau ngalim jadi bingung. Bingungnya itu berbagai ilmu nih. Orang kok koyok bingung. Tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau saya mesti ini nih. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu nih ngajak tahajud, itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Nah itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat, ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada toriko namanya mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya mulamatiyah. Orang yang mau coba malamatiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi jangan tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah kalau sering niru buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Muhammadiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok lanang loh. Makanya coba yang wedok nih lanang pakai lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asyadili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Sadali yang jadi toreko sama Sadiliyah nih, itu juga pernah wali anyaran, janggal dia kan cek wali perfect, wali senang sempurna. Nah akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan dengan antarane langit be bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak itu kok orang tadi. Terus digojok sana. Kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak, itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya torikoh, kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal, supaya mereka untuk rahmat mergode ini. Karena dia ini mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab, mesti pangeran ngergani aku. Jadi dia ini ngancani wong nakal itu demi supaya wong nakal itu ora kena azab. Mergo diproses ilallah, diproses didakwai napa ilallah. Sebab barokah ini udah jadi wali. Terus adiknya sholat sunat qobliyah ba'diyah adiknya berat. Kok tahu belas alasannya? Dijak sholat fardu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku rasa sholat qobliyah ba'diyah lah. Iku sing makome iku. Kula baleni malih. Dijak sholat fardu wae abot. Nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat. Tapi paling afdal kan papat khusus dhuwur lho nggih. Kaya jadi dia nunjuk nona Islam mau sholat fardu fakot, orang luweh, orang kurang. Ini udah diwali Muhammadiyah sing digo tawasul teng manakib Syaikhul Qadir apa? Jilaniyah Muhammadiyah. Iku wali-wali anti sholat qobliyah, anti sholat ba'diyah. Mulane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Bae iku wong alim ora tau sholat sunat. Ya anggere wong narukan sholat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak sholat. Makanya sementing ku ya sementing betul, sementing betul. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Asyadili pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior.
Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami, beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sampean harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali, ya wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong saleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora roh referensi ini, tapi kula nanti diceritani. Nah, sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik, sing mau kula roh kitab. Nah, niki jadi cerita. Tapi kula percaya, karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa? Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne napa ning swarga. Mbak pangeran dijawab, wis ngono mbak Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul mabuk-mabuk di warung mabuk, warung mabuk, warung fly, warung. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain gak ada ya keriting dek itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting dek semuanya itu tok. Tanya-tanya nggak ada yang lain terus. Mosok wali kancaku kok awor wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah, nak ngono ngipiku kok setan. Terus diceluk be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Padahal tidak ngomong apa ya, memang tiba. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya. Wah, ya wali tenar maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dinya be, cangkemmu sing darani aku kancanan sopo. Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nak kancaku udah mabuk aku orang. Iku ape tak tobatno, sing separuh ning masjid, saking nyabariku ngancani, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separuh tugas semua, senengane nyalahno wong. Waduh, wali biasa kumpul santri kon nobatno preman. Mergo mangkel dene disalahno Abu Yazid, sing separuh tugas. Mergo sing separuh tak tobat, saiki ning masjid senengane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono, dene wali tenan. Mau ngetokno waline dene, ya Allah, nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid datang wali nih. Umatem kon delok ora iku, nek ora tobat atau diundang Abu Yazid. Wah, itu dekat wali. Akhirnya, hei umatku, ada Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali wah. Delok wajah itu. Didelok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga. Ya kan milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa nih warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya ben husnudzon mbek wong ada potensi itu. Lho nggih, sampean tak ceritani di Yaman tuh ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modelnya nggih mboten nate salat sunat. Yang maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus sholat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6/4. Jadi saya itu Umar nggih mau gedhe-gedhe tok tapi Habib sendiri gitu. Mboten ngenteni waktu isya.